Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Bagaimana kabar soleh dan solehah semuanya? Semoga kita senantiasa diberi Allah kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah, kita masih bisa untuk senantiasa menambah ilmu meskipun tidak bertemu secara langsung. Namun, mudah-mudahan tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, soleh dan solehah, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca doa belajar agar Allah memberikan pemahaman dan kemudahan dalam menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nah, soleh dan solehah, perkenalkan, nama Ustazah Muro'ah. Insya Allah, Ustazah yang akan mengajarkan materi Shaqofah Akidah di kelas 3 ini. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang semua manusia makhluk ciptaan Allah. Soleh dan solehah, pernahkah antum memperhatikan hewan yang baru dilahirkan? Kira-kira apa ya yang antum lihat? Apa yang terjadi dengan hewan yang baru dilahirkan tersebut? Apa? Iya, betul. Ternyata hewan yang baru dilahirkan dalam beberapa waktu sudah bisa berjalan. Misalnya, sapi, penyu, dan jerapah. Sapi setelah dilahirkan langsung bisa berjalan. Begitu pula dengan penyu. Bahkan jerapah sudah bisa berlari dalam waktu 30 menit setelah dilahirkan. Meskipun tidak semua hewan bisa langsung berjalan, namun rata-rata hewan bisa berjalan hanya membutuhkan waktu yang sebentar setelah mereka dilahirkan. Nah, bagaimana dengan manusia? Kira-kira waktu antum dilahirkan oleh umi, bunda, atau ibu antum, apakah antum sudah bisa langsung berjalan atau berlari? Apa? Sudah? Masya Allah. Tidak ya solihah. Kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kita manusia tidak diciptakan oleh Allah seperti hewan yang lain. Jika hewan bisa langsung berjalan pada saat setelah dilahirkan, berbeda dengan manusia. Manusia butuh waktu sekitar setahun untuk bisa berjalan, dan itu pun melalui beberapa tahapan yang panjang. Mulai dari tengkurap, merangkak, berjalan tapi masih tertatih, lalu bisa berjalan dengan baik, dan selanjutnya bisa berlari. Jadi, pada saat kita dilahirkan, kita tidak bisa langsung berjalan ya soleh-solehah. Masya Allah. Begitulah kehidupan kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, apakah soleh dan solehah bisa protes sama Allah?
Kenapa ya kok manusia setelah dilahirkan tidak bisa langsung berjalan, berbeda dengan hewan? Kira-kira kita bisa protes nggak ya? Kan seharusnya enak kalau bisa langsung berjalan setelah dilahirkan, bisa bermain, dan bisa berjalan. Wah, ternyata Allah punya kehendak sendiri yang membedakan penciptaan manusia dengan makhluk yang lain. Kenapa kita tidak bisa seperti hewan yang lain? Karena manusia ketika hidup di dunia tunduk pada sunnatullah, tunduk pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan kita tidak bisa menolaknya. Apakah soleh dan soleha bisa menolaknya? Bisa meminta untuk langsung berjalan setelah dilahirkan? Tentu tidak ya soleh. Begitulah manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Sebagai ciptaan Allah, tentu tunduk pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk pada saat setelah dilahirkan, kita tidak bisa langsung berjalan. Namun, butuh waktu berapa lama untuk bisa berjalan dan bahkan berlari. Masya Allah, begitulah kehendak Allah. Betapa hebatnya Allah menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain. Ya, begitu ya soleh dan soleha. Tidak hanya yang ada di Indonesia, namun semua manusia yang ada di dunia tunduk pada ketentuan Allah. Begitulah sunatullah. Jadi, pada saat manusia dilahirkan, dia butuh waktu beberapa lama untuk bisa langsung berjalan. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah dan betapa lemahnya manusia, yang kita sebagai makhluk ciptaan Allah tentu harus tunduk pada sunnatullah. Subhanallah. Baik soleh dan soleha, insya Allah pelajaran Saqafah pada pertemuan pertama ini cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.